selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Sumpah, udah 3 hari apa 2 hari panas banget dan aku nggak tahu kenapa. Kayak kebakar gitu teman-teman, asli. Mendidih rasanya. Oke, untuk pembacaan kali ini, untuk malam ini adalah seseorang yang kamu pikirkan sebenarnya kabarnya gimana, ya. Kalau seandainya dia belum menghubungi kamu atau dia merasa kayak kamu rasa ada rahasia, kita akan ungkap di sini rahasia dan alasan kenapa dia misalnya juga nggak hubungin kamu. Jadi ini satu ya teman-teman, jadi bukan aku pisah gitu, nggak, pembacaannya satu. Ini bisa berlaku buat orang yang mungkin blokir kamu ya. Jadi kita harus tahu pikiran terdalamnya gimana, atau dia tidak bertindak sesuai dengan yang kamu inginkan, janji ini janji itu nggak ditepati, terus kalian jadi kayak putus, dia juga nggak datang-datang ya. Itu akan kita cek di sini sebenarnya masalah apa sih yang ada dalam hidup orang yang kamu pikirkan. Kita bukannya mau kepo ya, tapi ya so far sih kalau kalian udah masuk ke pembacaan ini pasti jatuhnya akan kepo ya, akan kepo. Buat kamu yang kepo, kabarnya gimana? Kita akan lihat. Oke, kabar orang yang kamu pikirkan, siapapun itu, yang paling berkendala dengan dirimu, yang tidak lancar misalnya, kemudian yang misterius ya, yang nggak jelas sebetulnya dia nih gimana sih sekarang. Kita akan ambil 10 ya teman-teman. 10 saja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Di sini aku akan tutup yang ini, aku nggak akan pakai ya, tidak akan jadi apapun lagi. Kemudian kita akan pilih 3 di sini. 1, 2, 3. Oke. Kita akan lihat emosinya dia. Emosinya dia. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan cek ya di sini. Oke. Kita akan ambil, pisahkan untuk oke. Kita lihat secara personality dulu ya, teman-teman. Dia ini orang yang menurut aku galau ya. Aku bisa galau karena jatuh-jatuhnya aksi yang dia lakukan itu terburu-buru, atau dia mengandalkan emosi untuk menjalankan satu. Jadi kayak memaksakan kehendak, atau aku bisa bilang lagi kayak capek ya, banyak pikiran, banyak galau, banyak yang harus dipenuhi karena ada kartu Queen of Heart di sini. Ibaratnya dia dengan semua orang ya. Terus di sini ada kartu Princess of Heart, itu lebih kepada tidak bisa serius dalam hubungan asmara dulu ya. Kalau misalnya dia cuma suka ya suka, tapi ya galau di situ, masih belum bisa settle karena di sini ada kartu Queen of Diamond yang bicara mengenai pentacles, hidup ya, menghidupi seseorang, bisa anak, bisa pasangan yang lebih muda, bisa adik ya, bisa orang tua juga karena di sini ada kartu Queen, dan menghidupi dirinya sendiri. Jadi sikapnya dia itu saat ini sedang immature, sedang kekanak-kanakan. Dia nggak mau diribetin sama hal-hal yang menurut dia itu nggak nyata tapi ribet gitu. Nah, salah satu contohnya adalah cinta. Oke,
di sini ada banyak perdebatan ya teman-teman. Ada angka 7, ada 3. Ya, udah pusing, banyak pikiran, kemudian gimana caranya dia bertumbuh itu ya. Itu tuh masih banyak kendala banget nih. Dia tuh belum ada namanya perubahan. Kita lihat ada triple 7 di sini. Kalau secara numerologi, dia tuh lagi mencari rekan yang baik untuk bisnis ya, tentunya untuk bisnis. Bisa jadi ada masalah perkawinan kalau dia sudah menikah. Kemudian dia apa ya namanya, pelin-pelan, orangnya pelin-pelan dan banyak banyak perdebatan, suka debat, banyak bicara, lagi kayak, ayo lu kalau mau ngelawan gue ayo gitu, kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak sesuai dengan sesuai dengan yang dia mau, atau dirasa kayak udah melebihi batasan, dia nggak ada sungkan-sungkannya untuk melakukan tindakan yang frontal, misalnya ngeblokir, misalnya nggak mau ngomong sama kamu, tiba-tiba putus, tiba-tiba nggak ada kabar, menghilang gitu. Itu kan salah satu bentuk konfrontasi sebagai bentuk protes ya, protes dari orang ini. Jadi kalau aku bilang, apakah saat ini kondisinya baik-baik saja? Tentu tidak. Dikala banyak perdebatan di situ, dan di sini jujur aja sedang mencari partner, sedang mencari kerja kalau misalnya ada yang belum kerja. Karena uang itu juga kayak penting buat dia. Ya, dia butuh bantuan finansial di sini teman-teman. Ya, kalau misalnya dia nggak butuh bantuan finansial, at least dia nggak ngomong sama kamu. Tapi sebetulnya kondisi orang ini tuh nggak yang baik-baik saja. Uang adalah sumber masalah sih, karena dua. Ya, kita bicara mengenai pekerjaan, diamond. Tadi juga ada diamond. Gitu. Jadi kita ambil masalah yang paling besar ya. Masalah yang paling besar banyak diamondnya. Udah itu galau, udah itu aksi yang dilakukan terbatas. Ya, kita sebenarnya sih kita bicara mengenai klise. Apakah ada orang lain, Kak? Ini boro-boro ya. Mau sama orang lain, traktir aja rasanya mikir-mikir gitu loh. Mikir-mikir. Jadi ya kalau misalnya dia punya gebetan sama yang lain, saat ini ya sama aja. Kondisinya kayak digantung mungkin. Panas banget ya Tuhan. AC-ku sampai udah baal. Kita kan lihat dari emosinya dulu ya. Sedih. Banyak ide. Mau ngide gitu. Cinta, lagi suka sesuatu yang yang bersifat menghibur. Frustasi itu kan. Ada misteri. Ya, kamu tidak bisa tebak pikirannya, sudah tentu. Karena di sini dia cenderung lebih mau tertutup. Dia tuh kayak suka cari ide. Maksudnya cinta di sini bukan berarti pacaran, tapi lebih kepada bagaimana dia bisa mewujudkan rencana-rencana atau planning-planningnya ke depan gimana gitu. Dan di sini kalau kamu bicara mengenai cinta secara perasaan ya frustasi, dan ini menjadi hal yang memang dia tidak mau dikorek-korek dulu teman-teman ya, tidak mau dikorek-korek dulu, tidak mau diresein gitu ya, diresein dalam arti aku bisa lihat kayak orang yang ini loh, kayak orang yang masuk ke pertapaan ya, ke goa, udah itu segala macam itu dia punya pikiran sendiri yang menurut aku tuh kayak kolot gitu loh ya. Sebenarnya orang ini itu ya, kalau dari hatinya ketika dia melihat kamu, dia itu baru benar-benar bisa kayak mencurahkan, ngomong problemnya dia ya, itu cuman ke kamu. Jadi dari sekian banyak mungkin kamu tuh kayak teman curhatnya dia yang paling respect lah, paling respon. Di sini dia kadang-kadang
Bahkan ya lebih dari kadang-kadang sih, sering ngeliatin sosial media kamu. Sebenarnya dia sudah tahu, mungkin ada telat ya, dia merasa sudah telat untuk mau berbaikan sama kamu. Jadi dia tuh berusaha kalau sampai di sini belum ada yang melakukan open blokir dan lain-lain, itu biasa jadi gengsi. Di sini dia mencoba untuk mencari jati diri supaya dia bisa kembali ke versi terbaiknya. Teman-teman, ya kalau aku bisa cek dari energinya orang ini, kalau kita lihat lagi frustasi, lagi banyak pikiran, kamu pun juga kalau lagi frustasi coba apa ya, yang kamu inginkan apa sih? Kalau kamu mungkin tipenya bercerita, kalau dia mungkin diem. Ya kamu ketemu karakter yang bener-bener kayak close the door gitu loh, semuanya private ya, kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena orang dia merasa punya hak kok, jangan mencampuri hidupku terlalu banyak deh, kayak gitu. Kita lihat lagi ya teman-teman di sini. Untuk ada tarotnya ada kartu The Moon. Langkah selanjutnya apa sih yang akan dia lakukan ya? Three of Cups. Dia perlahan-lahan nanti akan membuka diri ya teman-teman. Aku lihatnya kayak membuka diri, pengen banyak pergaulan, pengen banyak relasi, mencoba untuk ngebebasin diri dulu dari segala sesuatu yang membelenggu. Mungkin dia juga hubungin teman-temannya untuk tanya-tanya, lu ada bantuin gue dong, atau lu ada info kerjaan nggak sih buat gue, atau gimana gitu ya. Dan di sini ada kartu Five of Swords. Masih dengan hati yang sangat kecewa dikarenakan harapan-harapannya itu belum tercapai di tahun ini atau di awal tahun, atau dia punya target akhir tahun tuh belum tercapai. Dan sini ada kartu Princess of Cups, artinya aduh pembantuku itu kalau bersin nggak ditutup. Princess of Cups itu artinya apa ya? Kan jadi blank. Prince of Cup di sini bilang bahwa dia harus memperhatikan hal-hal yang lebih detail lagi. Jadi kalau kamu bilang dia di sini itu akan bersikap yang menurut dia sesuai dengan porsinya dia. Jadi kalau kamu nanya dia tuh dingin kak, dia nggak hubungin aku, ya mungkin sesuai dengan porsinya. Dia mungkin lagi sibuk, dia nggak bisa membagi waktu yang sebegitu kamu mau. Jadi dia lebih kayak memperhatikan ke diri sendiri karena ada kartu Princess of Cups ya, memperhatikan hal-hal yang lebih kecil, memperhatikan kalau dia tertarik dengan hal-hal kecil, mungkin cari kerjaan, mungkin hobi atau apapun itu lagi konsen-konsennya dia ke sana. Sebenarnya kalau kamu ketemu sama orang ini dan orang ini tidak ngeblok kamu, ya itu kamu masih lebih beruntung teman-teman. Kenapa? Karena orang ini adalah tipe-tipe orang yang kalau udah ngeblok biasanya sudah kehilangan minat. Ya, biasanya sudah kehilangan minat. Karena aku lihat di sini ada kalau orang udah dalam posisi mental yang udah kayak terkontaminasi dengan dark side, ibaratnya kayak orang udah mau pensiun ya. Orang udah pensiun itu nggak pernah mau berpikir banyak, santai biar panjang umur. Nah begitu, kamu nggak bisa maksa dia untuk merespon kamu atau apapun, dan masih alhamdulillah kalau dia tidak ngeblok kamu ya. Kalau misalnya dia punya 2 nomor 3 nomor tapi dia cuman bukan nomor 1 buat kamu, udah alhamdulillah. Mungkin nomor 1-nya bukan buat ranah pribadi. Kalau kamu tuh lebih PW aja, ranah pribadi mungkin nggak dibaca orang, mungkin nggak aman ya. Kita nggak pernah tahu kan kisah cinta kamu seperti apa di sini. Lalu kita akan lihat lagi ya, yang akan dia lakukan terhadap diri kamu apa sih? Di sini dia mencoba ya teman-teman, kalaupun nanti dia jatuhnya membuka hati, dia akan mencoba untuk pelan-pelan membuka hati, tetapi tunggu prosesnya dulu, tunggu proses dia bisa berjalan, baru nanti ada kemungkinan dia akan hubungin kamu. Karena di sini ada kartu Manifest dan Shine.
Jadi masih ada kepastian untuk dia membuka blokir kamu. Dia harus melewati namanya ketakutan dalam pikirannya dulu. Karena pikirannya ini lagi ambigu, lagi kacau ya, sama kayak ada kartu The Moon tadi. Kurang bagus ya teman-teman, karena energinya tuh lebih ke takut, lebih ke cemas, ya kan, anxiety. Tadi juga ada kan kartu-kartu yang menurut aku nih kayak kesedihan, frustasi, seperti itu. Jadi energi orang ini kalau kamu ajak baikan saat ini, ya kayak kurang bagus ya. Oke, kita akan lihat di sini. Kita masih punya 3 kartu tersisa. Oke. 1. Sekarang hubungan kamu sama dia itu sangat dipengaruhi sama namanya finansial ya. Masalah finansial itu udah nggak dipungkiri lagi. Kalau kamu melihat hubunganmu macet, hubungan kamu nggak sesuai dengan rencana, sudah pasti ini masalahnya ya. Yang kamu harus lakukan adalah bebaskan dirimu dulu, karena orang itu punya porsi masing-masing. Kenapa kamu nggak fokus dengan apa yang bisa kamu kerjakan dulu, teman-teman? Kamu fokus dengan sesuatu yang sekiranya itu menyangkut dengan masa depan kamu aja. Kamu harus ambil kendali lagi hidup kamu. Jadi jangan terlalu banyak untuk memikirkan orang lain. Di sini ya, worth waiting for. Ada sesuatu, mungkin hal lain yang lebih pantas kamu tunggu, teman-teman. Jadi waktu itu nanti akan ada saatnya kamu mendapatkan seseorang yang, atau mungkin bisa jadi kalau kamu mau dia, bisa jadi kamu dengan berproses, dia berproses juga, kamu berproses, dia berproses, kalian akan ketemu satu sama lain dengan versi terbaiknya, dan sesuatu yang harus ditunggu. Tetapi sambil menunggu, aku tidak bilang nggak usah ditunggu, tapi sambil menunggu, please lakukan sesuatu yang menurut kamu, supaya kamu tuh nggak mager-mager banget gitu ya, nggak mager-mager banget. Oke teman-teman, mungkin aku tidak akan membacakan untuk siapakah dia, tetapi ini adalah yang berlaku general untuk semuanya. Kamu harus biasakan, karena kalau memang general itu aku nggak mau terbatas dengan inisial atau dengan zodiak, karena ini berlaku untuk semuanya. Akhir kata di sini ada kartu Nine of Cups. Ini masih resonate dengan kartu kedua. Ambil kontrol kembali dalam hidup kamu dan nikmati hidup kamu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Selamat malam, bye-bye.